Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Nara Sawijji. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghijaukan kolam teman-teman. Jadi ada seorang teman dan beberapa ya tanya bagaimana sih supaya kolam ikan lele itu cepat hijau atau kolam ikan lainnya ya teman-teman. Jadi jawaban saya itu sangat sederhana teman-teman. Cara menghijaukan ikan lele itu sebenarnya proses alamiah ya. Cuma ada beberapa syarat yang harus dipenuhi teman-teman. Yang pertama, kondisi lingkungan kolam. Lingkungan itu harus terkena sinar matahari seperti kolam saya ini teman-teman. Jadi sinar matahari itu harus masuk, jangan dinaungi ya, atau diberi atap. Yang kedua, kita harus perhatikan kondisi pakannya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman harus memberi pakan dengan kadar protein 30%. Jadi jangan menggunakan pakan yang proteinnya di bawah 30%, karena nanti ya airnya tetap hijau, cuma nanti berubah akan menjadi kemerah-merahan teman-teman. Bisa dilihat nih teman-teman, kolam saya seperti yang sudah saya bilang tadi, ini kolamnya tuh di pekarangan ya, jadi nggak ada atapnya, dan jadi ikannya cukup semangat. Ini sambil saya memberi makan ikan. Kondisinya ini siang-siang teman-teman, jadi mataharinya sudah tinggi baru saya kasih makan. Nah mungkin teman-teman ada yang tanya ya, menghijaukan itu apa bisa pakai obat? Nah, jawabannya itu bisa teman-teman. Di toko-toko perikanan, pakan dan lainnya itu biasanya itu ada yang namanya untuk menghijaukan, cuma saya lupa dan nggak tahu namanya ya, karena saya nggak pernah pakai begituan. Karena hijau dari kolam saya itu proses alami teman-teman. Jadi gini teman-teman, hijau atau nggak hijau air kolam ikan itu sebenarnya nggak ngaruh teman-teman. Yang penting ikannya sehat, nafsu makannya tinggi dan cepat besar. Warna hijau ya, warna hijau dalam kolam ikan lele itu dipengaruhi oleh apa namanya, kalau dibilang apa ya, alga hijau teman-teman. Alga hijau yang tumbuh akibat di situ terdapat makanan seperti amoniak dari ikan lele itu dimakan oleh alga, dan alga itu tumbuh dibantu oleh ketersediaan sinar matahari. Jadi alga itu seperti tumbuhan ya, tumbuhan dalam tumbuhan air ya, dan ini bisa berubah-ubah teman-teman. Ada yang warnanya merah ya, biasanya di konten saya ada kolam saya yang warnanya merah, itu karena pemberian pakan menggunakan protein atau menggunakan pakan yang protein di bawah 30. Saya menggunakan 17% kalau nggak salah. Itu airnya menjadi merah, ditambah lagi dengan kepadatan yang tinggi teman-teman. Jadi kalau kolam ikan airnya merah, yang mempengaruhi itu banyaknya amoniak yang ada di kolam. Banyaknya amoniak ditambah dengan kepadatan ikan yang tinggi, ditambah dengan sinar matahari. Jadi seperti itu. Nah untuk kolam yang warnanya hijau biasanya dipengaruhi oleh satu, sinar matahari. Yang kedua tadi jumlah kepadatan tebar. Hijau biasanya kepadatannya nggak terlalu padat teman-teman, seperti ini. Jadi kepadatannya itu standar lah, ditambah dengan sinar matahari. Jadi alga hijaunya bertumbuh dengan bagus seperti ini teman-teman. Kembali lagi, untuk teman-teman nggak usah terpaku dengan warna hijau atau tidak. Yang penting lelenya nafsu makannya tinggi, pertumbuhannya bagus. Dan misalkan kolamnya teman-teman itu nggak bisa warna hijau ya, karena ada orang yang beli lele ke saya melihat kolamnya, wah mas saya pengen banget punya kolam airnya hijau, punya saya itu kolamnya airnya hitam-hitam terus. Nah kalau hitam-hitam itu bahaya teman-teman, harus segera diganti airnya teman-teman, atur lagi kepadatan tebarnya. Oh ya, kita kembali lagi teman-teman, selain kondisi lingkungan ya, selain kondisi lingkungan, terus kondisi pakan sama kepadatan, juga persiapan air teman-teman. Persiapan air harus diperhatikan supaya airnya cepat hijau. Meskipun airnya
tidak dipersiapkan atau kasarannya kita isi air langsung kasih bibit, itu nggak masalah. Cuma biasanya kalau lagi beruntungnya ya, biasanya itu bisa hijau, tapi kalau lagi apes jaringnya malah menjadi hitam seperti kolam teman saya yang bilang ke saya kolamnya itu warnanya hitam karena persiapan yang digunakan kurang matang ya. Nah di sini jadi ada 4 poin, jadi saya tambahin ya. Jadi persiapan air yang awal itu harus diperhatikan teman-teman, nggak boleh asal. Tapi kalau mepetnya teman-teman sudah buru-buru pengen tebar bibit tanpa dipersiapkan air, juga bisa teman-teman sudah mengisi kolam. Caranya adalah memberikan air kolam dengan air lele yang sudah ada. Jadi misalkan teman-teman punya 2 kolam, kalau saya sih punya banyak ya, jadi nggak bingung. Ketika saya sudah mengganti air atau mengisi air atau mempersiapkan air supaya cepat hijau, saya ambilkan beberapa bagian lah atau beberapa ember air yang sudah hijau ke dalam kolam itu. Kasarannya untuk bibit supaya cepat berkembang. Nah seperti kira-kira, semoga menjawab ya teman-teman. Mungkin kata-kata saya banyak yang muter-muter karena ini dalam latihan berbicara. Jadi saya ingatkan kembali, kesimpulannya adalah bagi yang menginginkan kolamnya cepat hijau, itu yang pertama diperhatikan persiapan air yang pertama, yang kedua kondisi lingkungan kolam, jadi harus terkena sinar matahari, yang ketiga itu ketebaran bibit, kepadatan tebar bibit ya teman-teman, jangan terlalu padat. Yang keempat itu kondisi pakan. Namun teman-teman, misalkan kolamnya nggak bisa hijau, nggak apa-apa karena tidak berpengaruh ya. Jadi hijau, coklat, merah itu tidak masalah, yang penting jangan hitam, gitu aja, titik. Kuncinya jangan sampai hitam, atau kalau jangan sampai ikan lelenya menggantung atau lemas seperti itu teman-teman. Percuma kalau kolamnya hijau namun lelenya pada sakit, karena kolam hijau itu tidak menjamin kesehatan dari ikan tersebut. Begitu saja teman-teman. Kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.